Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kita akan belajar tematik. Silakan anak-anak persiapkan buku paket tema 6. Ya, Ibu ulangi, silakan siapkan buku paket tema 6. Ya, kalau sudah siap, yuk kita mulai belajar tematik. Nah, sebelum kita mulai, ya, sebelum kita melanjutkan materi kita, siapa yang masih ingat pelajaran kita di beberapa hari yang lalu, ya, tentang puisi? Nah, sebelumnya Ibu mau review dulu nih. Ibu Devi mau tanya, ya, apakah kalian masih ingat apa itu puisi? Ya, apa ya kira-kira arti puisi? Yuk, coba dilihat catatannya lagi, ya. Lalu, apakah anak-anak masih ingat apa saja ciri-ciri dalam puisi? Lalu, apa yang dimaksud dengan rima? Ya, nah semoga anak-anak bisa mengerti, anak-anak bisa ingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan jawab satu-satu, ya. Apa itu puisi? Ya, puisi adalah salah satu karya sastra. Ya, karya sastra yang berisi curahan hati penyair atau penulis puisi itu tentang apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dan apapun yang dipikirkan ya dengan menggunakan kata-kata. Ya, jadi ketika si penulis puisi itu sedang merasakan sedih, sedang merasakan senang, melihat anugerah Tuhan, dia menggunakan kata-katanya untuk dijadikan puisi. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, dalam ciri-ciri puisi itu ada beberapa hal ya. Ciri-ciri puisi itu harus ada dia punya baris, dia punya bait, irama, dan juga rima. Nah, kali ini Ibu mau bertanya, ya, apa itu artinya rima? Ya, apakah masih ada yang ingat? Ya, rima itu adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ya, nah, bagaimana cara kita bisa melihat rima atau melihat dia punya persamaan bunyi? Ya, kita tinggal lihat di setiap baris puisi. Ingat ya, baris. Baris itu berarti satu baris begitu ya. Bagian dari bait. Ya, kita melihat dia punya baris. Ya, di bagian akhir baris, ya kita lihat huruf terakhirnya. Nah, nanti kita pelajari sama-sama ya. Apa itu maksudnya rima? Ya. Nah, oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ya masih lanjutan tentang puisi. Ya, hari ini kita mau belajar tentang jenis-jenis rima. Ya, kalau beberapa hari lalu kita sudah belajar tentang bait, tentang baris, ya kita sudah bisa membedakan apa itu baris dan apa itu bait. Ya, nah kita juga sudah melihat rima, begitu ya, irama maksud ibu. Irama berarti bagaimana cara kita membaca puisi, ya dengan menggunakan nada-nadanya, ya atau tinggi rendah nada seperti itu. Nah, kali ini kita mau lebih dalam lagi, kita mau bahas lagi tentang jenis-jenis rima. Ternyata rima itu ada banyak jenis, ya. Jenisnya apa saja? Yuk kita perhatikan sama-sama. Ya. Dalam puisi itu terdapat beberapa jenis rima ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Ya, kita mau lihat satu-satu apa saja jenis rima yang terdapat di dalam puisi. Ya, yang pertama itu adalah rima ABAB. Ya, Ibu mau tekankan sekali lagi. ABAB ini dia maksudnya adalah bukan dia punya huruf akhir bukan A, dia punya huruf akhir bukan B, begitu ya. Tapi nanti kita coba lihat dia punya contoh apa maksud rima ABAB ini, ya. Lalu jenis yang kedua adalah rima A, B, B, A. Ya, sekali lagi ini hanya istilah saja dia punya ABAB begitu, ya. Oke, rima jenis yang kedua adalah AA, B, B. Ya, lalu rima jenis yang ketiga adalah A, 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 A.
atau bisa juga B, 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 B. Ya, dia punya pola itu sama. Ya, sekarang kita lihat dari keempat rima ini, ya, keempat jenis rima ini dia punya pola. Ya, pola yang pertama A B A B, pola yang kedua adalah A B B A, rima yang ketiga adalah A A B B, dan yang keempat adalah A A A A atau B B B B. Ya, silakan anak-anak ingat ya, kalau perlu silakan kalian catat supaya nanti kalau ada latihan soal atau nanti anak-anak ada ulangan formatif, sumatif, anak-anak bisa, ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau mau dicatat, silahkan pause terlebih dahulu video ini. Nah, kita mau coba bahas jenis rima yang pertama dulu, ya. Rima AB, AB. Ya, maksudnya apa? Rima AB, AB itu sering disebut dengan puisi silang. Ya, kenapa disebut puisi silang? Karena dia memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris kedua dengan baris kedua. Ya, lalu baris ketiga sama dengan baris keempat. Ya, supaya anak-anak jelas, yuk kita sama-sama lihat contohnya. Ya, nih, Ibu ada satu bait puisi. Ya, belajar giat setiap hari tanpa jemu dan tanpa kenal waktu. Semua aku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Ya, oke, anak-anak perhatikan satu bait puisi ini. Ya, puisi ini mempunyai jenis rima A B A B. Kenapa? Lihat dia punya baris yang pertama. Ya, lihat dia punya baris yang pertama. Baris yang pertama itu memiliki akhiran huruf I. Nih, Ibu kasih garis ya. Dia punya barisan huruf I. Nah, sedangkan di yang kedua, baris yang kedua itu memiliki akhiran huruf U. Nah, ini ya Ibu tadi sudah bilang ya, AB-AB ini bukan berarti dia punya akhiran baris, huruf di akhir baris itu bukan, tidak harus A, tidak harus B, ya bisa huruf yang lain. Tapi kita ini hanya sebatas pola saja. Ya, lihat baris yang pertama huruf terakhirnya I, baris yang kedua huruf terakhirnya U. Lalu kita lihat baris yang ketiga, huruf terakhirnya adalah I. Ya, lalu baris yang keempat huruf akhirnya adalah U. Nah, ini yang dinamakan silang, ya, yang dinamakan ABAB. Baris yang pertama huruf terakhirnya sama dengan baris yang ketiga. Lalu baris yang kedua sama dengan baris yang ketiga. Ya. Jadi ini punya pola A B A B. Sampai di sini semoga anak-anak bisa paham, ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Oke, jenis rima yang kedua adalah A B B A, ya. Nah, rima ini biasa disebut dengan rima peluk. Ya, kenapa rima peluk? Karena nih polanya di awalnya A lalu diakhiri dengan A. Lalu di tengah-tengahnya ini polanya BB begitu. Nah, kenapa dia rima peluk? Karena dia memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan juga baris keempat. Ini ya, yang di awal dan juga di akhir. Dan baris kedua dengan baris yang ketiga. Oke, kita lihat contohnya sama-sama. Nih, di atas karpet berjalan penuh gaya. Berlenggak-lenggok bak seorang putri. Mengenakan busana indah tak terperi. Membuat semua terpesona akan kecantikannya. Ya, sekarang kita lihat dia punya rima, ya, dia punya huruf terakhir di setiap baris. Ya, baris yang pertama dia punya huruf terakhir A, baris yang kedua huruf akhirnya I, baris yang ketiga huruf akhirnya I, lalu baris yang keempat akhirnya A. Nah, ini ya sama dia. Baris yang ke-1 sama dengan baris yang keempat. Ya, lihat di sini.
dia punya pola. Lalu baris yang kedua itu sama dengan baris yang ketiga, I dan I. Ya, maka dari itu ini disebut dengan pola rima A B B A. Ya. Oke, sampai di sini semoga anak-anak bisa paham. Oke, selanjutnya rima yang ketiga. Rima yang ketiga adalah rima AA BB. Nah, rima AABB itu sering sekali disebut dengan rima pasangan. Ya, karena dia berpasang-pasangan. A dengan A, B dengan B, dan itu dia punya urutan itu berdekatan. Ya, dia memiliki bunyi pada baris pertama, memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua. Dan baris ketiga dengan baris yang keempat. Ya, kita lihat contohnya sama-sama. Ingin memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai taulan. Dan dalam sebuah petunjuk yang dipenuhi para seniman. Nah, lihat dia punya pola. Ya, dia punya huruf akhir baris pertama U, baris kedua U, sama ya. Nih, baris pertama dengan baris kedua sama. Lalu, baris yang ketiga terakhirannya N, baris yang keempat juga terakhirannya N. Begini, sama dia. Ya, oke. Jadi, ini rima AA dan BB. Ya, jadi baris ke-1 dan juga baris kedua dia punya huruf terakhir itu harus sama. Dan juga di baris yang ketiga dan juga keempat juga harus sama. Oke, jenis rima yang terakhir ya, yaitu rima AA atau bisa juga BB ya, karena dia semuanya sama. Nah, ini sering disebut dengan berima terus ya. Kenapa berima terus? Karena dia punya akhiran di setiap baris ya itu hurufnya sama ya. Kita lihat contoh. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Nah, anak-anak bisa lihat dari baris pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat, dia memiliki akhirannya sama, yaitu huruf I. Ya, nah maka dari itu satu bait puisi ini jenis rimanya adalah AA, ya, atau BB seperti itu. Ya, sampai di sini semua anak-anak jelas. Nah, Ibu mau kasih tahu ya, setiap kalian membuat puisi, kalau kalian mau membuat puisi, kalian harus memperhatikan rimanya ya. Kalian mau menggunakan rima yang mana ya. Ibu kalau misalnya dalam satu puisi rimanya berbeda bisa tidak? Bisa, karena puisi itu ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya puisi beraturan dan juga ada yang namanya puisi tidak beraturan. Kalau puisi beraturan, maka dari bait 1 sampai selesai sampai bait seterusnya itu dia punya rima hanya satu. Tapi kalau puisi tidak beraturan, maka dalam setiap bait di dalam puisi itu akan memiliki rima yang berbeda-beda. Bait 1 rimanya beda dengan bait 2, lalu beda lagi dengan bait yang ketiga. Seperti itu. Ya. Jadi ketika anak-anak membuat puisi, perhatikan dia punya rima supaya puisi ini bisa bagus. Ya, puisi ini bisa sesuai dengan ciri-ciri puisi itu. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, kita akan lanjutkan. Oke, kita akan mengerjakan latihan. Ya, tapi kita mau coba dulu sama-sama sebelum anak-anak mengerjakan latihannya di buku tematik. Ya, ini kita jawab dulu sama-sama. Oke, perhatikan slide ini. Oke, bacalah puisi berikut ini dengan seksama.
Ya, Ibu di sini punya satu puisi. Ya, ada 2 bait. Setiap baitnya memiliki 4 baris. Nah, sekarang coba anak-anak lihat ya. Coba baca puisi ini baik-baik. Kira-kira puisi ini ada jenis rimanya apa saja ya? Apakah bait 1 dan bait 2 memiliki rima yang sama? Kalau berbeda, rimanya apa saja ya? Oke, silakan anak-anak tentukan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu sebentar saja. Oke, karena ini pasti gampang sekali, ya. Oke. Nah, semoga anak-anak sudah menemukan jawaban kalian, ya. Kira-kira rima apa ya? Nah, kita bahas. Berdasarkan puisi yang tadi, ya, yang judulnya Menjadi Koki, puisi yang bait pertama, ya, memiliki rima AA BB. Ya, kenapa? Lihat, di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya dengan wajan dan spatula di tangan, membuat hidangan untuk para pelanggan. Ya, kita lihat dia punya huruf terakhir, baris pertama itu A, baris kedua A. Oh, dia sama. Ya, baris pertama sama baris kedua sama. Lalu baris yang ketiga dia punya akhiran N. Lalu baris keempat itu juga N. Oh, berarti baris ketiga dan juga baris keempat memiliki akhiran huruf yang sama. Maka dari itu dia memiliki rima AA dan juga BB. Ya, siapa yang benar? Very good yang sudah benar ya. Yang benar berarti anak-anak sudah paham. Nah, kira-kira di bait kedua dia memiliki rima yang sama atau tidak ya? Oke, bait yang kedua jenis rimanya adalah AA AA ya atau BB BB. Ya, siapa yang benar? Ya, kenapa dia memiliki rima A atau BB ya? Karena kita lihat. Nih, peralatan dapur adalah temanku. Makanan lezat akan menjadi hasil karyaku. Masak adalah kegiatan rutinku. Menjadi koki adalah impianku. Nah, kita lihat dia punya huruf terakhir. Oh, huruf terakhir baris pertama U, baris kedua U. Oh, sama nih, baris pertama dan baris kedua. Kita lihat baris ketiga. Oh, baris ketiga juga akhirannya U. Baris keempat juga akhirannya U. Oh, mereka memiliki huruf akhir semuanya sama. Ya, maka dari itu jenis rima dari bait kedua adalah AAAA atau BBBB. Begitu. Sampai di sini sudah jelas? Ya, semoga anak-anak sudah jelas dan juga sudah paham. Ya, untuk setiap materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, silakan kalian catat ya supaya anak-anak semakin paham dan semakin mengerti. Ya, oke. Sekarang kita mau mengerjakan latihan. Silakan anak-anak siapkan buku paketnya dan juga buku tulis tematik kalian. Nah, latihan mandiri kita kali ini adalah yang pertama. Silakan kalian buka buku tematiknya tema 6. Sekali lagi, buka buku paket tema 6 halaman 15. Ya, silakan anak-anak baca baik-baik. Ibu punya slide di sini. Ya, buku paket tematik tema 6 halaman 15. Nah, di halaman 15 itu ada puisi yang judulnya Cita-citaku. Silakan anak-anak baca puisi itu, baca baik-baik, pahami puisinya, perhatikan baik-baik. Lalu, jika anak-anak sudah membaca, silakan anak-anak tuliskan puisi itu di buku catatan kalian. Sekali lagi, tuliskan puisi di halaman 15 di buku catatan kalian. Ibu tulis semua bait enggak? Ya. Tulis semua baitnya. Sekali lagi Ibu Devi ulang. Tulis puisi di halaman 15, semua bait di buku tulis tematik. Jika sudah selesai menulis puisinya, silakan anak-anak tentukan dia punya pola rimanya. Ya, Ibu bagaimana mau tuliskan dia punya pola rima?
anak-anak bisa tuliskan di bawahnya. Bait 1 pola rimanya adalah titik-titik. Apa? Anak-anak isi. Bait 2 pola rimanya adalah apa? Begitu. Ya, tuliskan di buku tematik sekali lagi. Ya. Nah, latihan ini silakan nanti kalau kalian sudah selesai, kumpulkan di GC. Ya, kumpulkan di Google Classroom. Batas pengumpulannya Ibu Devi ubah ya sampai jam 23.00 seperti biasa ya. Jadi ini salah Ibu. Ibu perbaiki. Ya, batas pengumpulannya adalah pukul 23.00 atau pukul 11 malam. Sampai di sini paham? Kalau misalnya anak-anak ada pertanyaan, silakan anak-anak bisa langsung berikan komentarnya di GC, atau kalian bisa chat pribadi ke Ibu Devi. Sampai di sini bisa dimengerti? Kalau sudah dimengerti, silakan anak-anak kerjakan dengan baik, dan kalau sudah selesai, segera kumpulkan. Oke. Terima kasih 4A sudah mau belajar bersama dengan Ibu. Semoga anak-anak semuanya bisa paham dan juga bisa mengerti materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang jenis rima. Oke, selamat mengerjakan. See you next time.